Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik teman-teman, Dunia Pendidik kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial di Microsoft Office Excel ya teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi ketika kita mempunyai jumlah nilai siswa, yang mana jumlah nilai siswanya itu ada yang sama, yang akhirnya nanti berpengaruh kepada ranking. Seperti contoh di sini kita sudah mempunyai tabel jumlah siswa teman-teman, dan kita akan mencari rankingnya. Nah, kalau semisal pada video sebelumnya kita menggunakan rumus rank untuk mencari sebuah ranking. Nah, maka untuk kali ini kita akan mencari sebuah rank atau sebuah ranking dalam Microsoft Excel. Nah, akan tetapi permasalahannya cuman kita di sini mempunyai data yang sama, teman-teman. Nah, seperti contoh di sini dalam jumlah nilai ada ini 244, nih ada 244, kemudian 360 dan ada juga 360. Nah, nantinya ketika ada nilai yang sama seperti ini akan berpengaruh juga jika kita menggunakan rumus rank, maka akan ada ranking yang sama. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebelum tutorialnya, silakan bagi teman-teman yang baru bergabung untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa menerima updatean video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti kami dari lama, kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama, kita akan masukkan terlebih dahulu rumus rank, teman-teman, seperti biasa untuk mencari ranking. Nah, caranya adalah teman-teman masukkan rumusnya rank, kemudian number. Nah, number di sini adalah kolom jumlah nilai yang akan kita cari. Kemudian koma, ref ini adalah seluruh eh, jumlah nilainya kita blok dari mulai siswa pertama sampai dengan siswa terakhir, atau dalam hal di sini adalah sampai 10 ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk tekan F4 untuk absolutkan sehingga akan muncul dolar seperti ini. Nah, fungsinya apa? Kita menekan F4 agar nantinya ketika kita geser rumusnya, kopikan rumusnya itu enggak ada terjadi error. Oke, kemudian koma. Nah, ada descending dan ascending. Nah, teman-teman pilih saja yang descending. Nah, kenapa kita pilih descending? Nah, itu ada jawabannya pada video saya sebelumnya ya yang membahas tentang rumus rank yang lebih mendalam. Kemudian teman-teman pilih saja 0 atau descending, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini kita sudah memunculkan untuk rankingnya, teman-teman. Di sini Ahmad Fauzi ranking 8. Nah, maka ranking 8-nya ini akan ada dua, teman-teman, karena di sini 254 dan di sini 254. Oke, kita contoh saja blok ke bawah seperti ini ya, kita tarik. Nah, di sini teman-teman. Di sini pada ranking pertama di sini ternyata ada dua, teman-teman. Oke, supaya nggak bingung ya, kita warnai untuk ranking yang sama. Kita kasih warna duplicate values, kita kasih warna apa ya, yellow, atau kita kasih warna kuning. Nah, di sini teman-teman, untuk ranking yang sama ini di sini ada dua. Nah, ini satunya ada dua, kemudian 8-nya ada dua, yang artinya adalah nggak ada ranking 9 dan nggak ada ranking 2. Nah, cara mengatasinya adalah, teman-teman, mudah banget ya cara mengatasinya. Silahkan teman-teman pada rumusnya kita tekan dua kali. Nah, pada rumus di sini kita tambahkan rumus count if, teman-teman. Oke, caranya ketik tambah, kemudian teman-teman masukkan rumusnya count if, count if ya, yang ini. Kemudian jangan lupa kurung buka. Nah, range-nya adalah J5, atau J5 ini di sini ya dalam hal ini. Karena ini tertutup, jadi kita ketik saja J5, koma. Nah, untuk kriteria sorry. Nah, untuk J5 nya teman-teman jangan lupa sebelum ke koma ya, teman-teman, ketikkan terlebih dahulu titik 2. Dimasukkan titik 2. Jadi untuk memunculkan titik 2 itu dengan cara menekan tombol shift dan titik 2. Oke, tuh. Hapus saja dulu ya, soalnya ini terhalang tuh. Ini kita lebarkan supaya nantinya mudah. Oke, kita masukkan rumusnya tadi ya, conif. Nah, di sini kita tambah, masukkan rumusnya conif. Nah, kemudian di sini untuk range-nya kita klik saja seperti ini, J5-nya ya.
Kemudian teman-teman masukkan titik 2. Nah, ini secara otomatis muncul seperti ini ya, teman-teman. Ketika teman-teman ketik titik 2, J5-nya akan ada 2, kemudian koma. Nah, kriterianya teman-teman klik lagi saja untuk J5. Kurung tutup. Kemudian teman-teman tambah, kurang dengan 1. Nah, sebelum teman-teman klik enter, pada J5 yang sebelah sini, if J5 yang pertama, teman-teman pindahkan kursor di tengah-tengah, kemudian tekan F4. Nah, sehingga akan muncul dollar seperti ini, nantinya akan mudah ya. Kemudian teman-teman klikkan saja enter. Nah, jadi otomatis ketika kita tarik ke bawah, seperti ini, nggak akan ada nilai yang sama lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi untuk 210 pound yang ini, dia jadi 8. Yang kemudian 10 ini jadi 9. Untuk 360 yang kedua jadi 2, 360 yang pertama jadi ke 1. Nah, ini menandakan adalah ketika kita memasukkan rumus rank dan conif, teman-teman, itu fungsinya dia barang siapa yang nilainya sama yang berada di awal, maka nilai tersebut yang lebih rendah. Kayak seperti contoh, di sini 360 ada 2. Nah, ini kan harusnya ranking 1 ada 2 ya, teman-teman. Nah, maka ranking 1 yang diambil adalah 360 yang pertama barisnya dibandingkan dengan 360 yang kedua. Seperti itu. Begitu juga nih yang 214. Ini karena dia posisinya di awal jadi 8, karena ini di kedua jadi 9. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini rumusnya kita perlihatkan lagi. Jadi kita hanya menambahkan tambah conif, kemudian masukkan untuk ref-nya atau kriteria aja di sini. Oke, kemudian kurang 1. Oke, saya kira cukup teman-teman tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman silahkan yang ingin dibuatkan tutorial selanjutnya di komen aja di kolom komentar. Nanti kami akan buatkan tutorial selanjutnya sesuai dengan komentar yang teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian, kami pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.